Forecast dari World Bank itu sebenarnya inline dengan proyeksi kita beberapa bulan yang lalu ya, Pak Erwin. Jadi dari MyBank Indonesia sendiri kita memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini sebesar 0,04%, di Mmm, mana periode terparah untuk kontraksi ekonomi akan terjadi pada periode kuartal kedua tahun ini ya. Dikarenakan memang pada periode tersebut ekonomi kita tiba-tiba aktivitasnya dipaksa melambat ya dikarenakan mmm. penerapan PSBB yang dilakukan oleh pemerintah dan ini tentunya akan berdampak terhadap laju pertumbuhan ekonomi pada periode kuartal kedua dan selanjutnya pada kuartal 3 dan kuartal keempat. Tetapi kalau kita lihat dari perkembangan ekonomi saat ini memang untuk penerapan PSBB sendiri sekarang sudah memasuki tahap transisi walaupun memang sedang direview akan kedepannya seperti apa dikarenakan memang jumlah kasus yang terus bertambah dan kemungkinan ini akan membuat aktivitas ekonomi juga tidak secepat ekspektasi dari sebelumnya. Kalau pada sebelumnya banyak pihak memproyeksikan ekonomi akan mulai jalan secara back to normal secara bertahap pada periode kuartal 3, tetapi rasanya kelihatannya ini agak cukup jerat ya, agak cukup berat ya kecuali memang pemerintah memaksa melakukan exit strategi sehingga ekonomi harus dipaksa berjalan normal. Memang ini cukup sulit ya, tetapi kalau dilihat dari kondisi seperti sekarang, kelihatannya ekonomi kita diproyeksikan tumbuh di level sekitar 0,04% itu kalau dari proyeksi kita ya. Dan memang untuk proyeksi tahun depan pun juga kelihatannya agak berat ya, karena Mmm. untuk periode tahun depan tentunya kita tidak bisa berharap ekonomi langsung jalan secara cepat ya, karena COVID-19 ini kelihatannya cukup lama karena untuk perkembangan vaksin sendiri masih belum ada kabar yang bagus, sehingga kalaupun vaksin ditemukan periode akhir tahun, tentu memerlukan waktu untuk produksi vaksin secara besar-besaran dan kelihatannya ini yang kelihatannya akan membuat laju ekonomi baik itu Indonesia maupun global agak tersendat-sendat ya, gitu Pak. Ini menarik kalimat dari Anda Mas Mirdal, ekonomi seakan-akan dipaksa untuk melambat. Kemarin sempat juga kita pertanyakan sepanjang masa PSBB meskipun Indonesia kondisinya tengah dalam banyak tekanan, aspek mana sih Mas dari roda perekonomian di Indonesia yang terbukti masih bisa mempertahankan paling tidak sustain stabilnya ekonomi di Indonesia agar jebloknya tidak terlalu dalam. Anda melihat dari mana saja ini? Ya tentu dari faktor yang paling utama adalah penggeraknya adalah dari sisi pemerintah ya, walaupun memang realisasi anggaran kalau kita lihat dari program realisasi pemulihan ekonomi nasional saat ini masih cukup minim, tetapi memang drive utamanya memang pemerintah dari sebelumnya mereka fokus untuk mendorong ekonomi melalui belanja infrastruktur, saat ini mereka fokus terhadap program social safety net dan kemudian juga fokus terhadap sektor kesehatan ya demi pemulihan dari sisi kesehatan maupun juga pada akhirnya ekonomi kita akan secara bertahap pulih. Tetapi memang sektor-sektor yang lain yang kelihatannya masih menjadi penggerak utama buat ekonomi kita supaya tetap survive diantaranya adalah sektor terkait dengan komunikasi ini sudah pasti, sektor terkait dengan informasi teknologi, lalu juga sektor-sektor yang terkait dengan jasa kesehatan maupun juga fasilitas kesehatan dan berikutnya adalah sektor media kalau saya lihat. Sementara untuk sektor-sektor lain saya lihat cenderung stagnan ya, contohnya seperti sektor pertanian, lalu juga kalau kita cermati juga dari sektor consumer goods juga ataupun juga sektor retail kita lihat relatif stagnan, tetapi ini setidaknya bisa menahan ekonomi kita supaya tidak terkontraksi terlalu dalam ya, karena beberapa sektor seperti pariwisata, transportasi itu otomatis terhenti pada saat periode pandemi saat ini.